Halo semuanya, selamat datang di channel Mall Study. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang apa aja sih yang dilakukan saat kita itu KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, di video sebelumnya kan aku udah ngomongin nih tentang KKN itu apa, lalu video yang kedua itu aku juga udah nyebutin kayak persiapannya itu apa aja. Nah, yang video kali ini aku akan jelasin tentang kegiatannya di KKN itu apa aja dan langkah-langkahnya itu gimana gitu. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Nah, di video kali ini aku akan jelasin ada 6 langkah-langkah yang perlu kita lakukan saat kita itu KKN gitu. Nah, yang pertama adalah pembukaan KKN. Jadi ketika kita itu nyampe di lokasi KKN gitu, besoknya itu kita langsung mengadakan acara namanya pembukaan KKN. Pembukaan KKN ini lebih ke kayak kita ramah tamah atau kita itu perkenalan ke warga desa dan petinggi-petinggi desa gitu loh. Kayak kita itu memperkenalkan diri, kita itu dari kampus mana, tujuannya itu ke sana itu ngapain, kayak gitu-gitu. Nah, itu kita jelasin semua di pembukaan, yaitu hari pertama. Selain itu ya kadang itu bisa kayak kalian itu bikin tumpengan gitu, kayak tasyakuran kecil-kecilan gitu, sebagai ucapan terima kasih ke warga desa karena mau menerima kalian di desa tersebut untuk KKN. Nah, yang kedua adalah hari berikutnya atau kebesokannya itu kita kayak cek masalah, cross check masalah lah gitu. Kayak kita itu cari tahu kira-kira di desa tersebut itu mereka kayak punya masalah apa sih gitu, dan apa yang bisa kita bantu untuk mereka kayak gitu-gitu. Nah, cek masalah di desa ini kita bisa lakukan 2 cara. Yang pertama, kita datang ke kepala desa, kayak kita tanya-tanya ke kepala desa. Yang kedua yaitu dengan cara kita itu keliling di desa tersebut. Jadi satu kelompok itu keliling, kayak dibagi-bagi, kayak ada yang 4 orang misalnya ke arah barat, 4 orangnya ke arah timur, kayak gitu-gitu dibagi. Terus kalian itu kayak tanya langsung ke warga-warga di desa situ, kira-kira mereka itu butuh apa sih, atau mereka itu punya keluh kesah atau masalah apa sih yang kira-kira kalian itu bisa bantu kayak gitu. Yang ketiga adalah berunding dengan kepala desa gitu loh. Nah, yang pertama kan kalian udah cari masalahnya nih apa gitu. Nah, yang ketiga ini adalah kalian berunding dengan kepala desa gitu loh, atau warga desa tersebut gitu loh. Kira-kira kalau misalnya kalian sebagai anak KKN itu mau mengadakan acara-acara ini, itu mereka berkenan nggak, atau mereka itu mau nggak, atau mereka itu terbantu atau seneng nggak, kayak gitu-gitu. Nah, itu mereka perlu rundingkan bersama-sama gitu loh, karena kan di desa itu kan pasti punya banyak masalah kan. Nah, nggak semua masalah itu kalian selesaikan gitu loh. Jadi kalian harus pilih masalah-masalah tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kalian itu bisa lakukan gitu loh. Karena kalau misalnya kalian itu pilih semua pekerjaan kalian ambil gitu, itu juga ngaruh ke budget kalian gitu loh. Nanti budget kalian akan membengkak gitu, dan pengeluarannya bakalan jadi lebih banyak gitu. Jadi sekali lagi perlu kalian itu untuk ngecek masalahnya apa, terus kira-kira budget kalian sesuai nggak untuk ngebantu mereka. Setelah semuanya itu udah jelas, langkah selanjutnya yang keempat adalah kalian tentukan jadwal pekerjaan atau kegiatan harian gitu loh. Kalian bikin jadwal secara terstruktur, misal dari pagi sampai siang itu ngapain, sore sampai malam itu ngapain, kayak gitu-gitu. Itu kalian atur serapi mungkin gitu loh, biar jelas kegiatan kalian itu apa gitu. Terus kalian juga tanya-tanya ke desa, tanya-tanya sama warga sekitar gitu, kira-kira dalam minggu ini tuh ada kegiatan apa sih gitu. Nah, sebisa mungkin ya kalian membaur dengan membaur dengan warga tersebut, warga-warga di sana gitu loh. Kayak misalnya mereka ada acara kumpul-kumpul arisan, ya udah kalian yang cewek-cewek kayak ikut arisan gitu loh. Nggak apa-apa ya, kalian kayak bantu-bantu menyiapkan makanan atau apa kayak gitu-gitu. Intinya kalian memberikan sumbangsi terhadap desa. Pembagian jadwal kerja ini juga
jangan lupa kalian ngebagi tugas di masing-masing divisi gitu loh. Kan sebelumnya aku kayak udah pernah ngomongin ya, kalau aku dulu itu membagi timku itu kayak ada divisi-divisi, misalnya ada divisi konsumsi, ada dokumentasi kayak gitu-gitu, ada humas, hubungan masyarakat dan lain-lain. Itu juga pekerjaannya juga jangan lupa langsung dibagikan ke mereka semua gitu loh. Nah, di sini nih biar kalau misalnya nggak keberatan, kalau aku pribadi, kalau pekerjaan pertama divisi itu ya harus orang itu yang mengerjakan gitu loh. Nah, sementara kalau misalnya pekerjaannya itu pekerjaan yang menuntut kita untuk keluar, maksudnya di luar dari divisi, itu ya semuanya sama-sama bersama-sama ngerjain gitu loh. Misalnya si A itu kan si konsumsi, tapi dia juga ngajar kayak gitu. Terus kalau si B itu kan si dokumentasi, ya udah dia juga ngajar gitu loh. Tapi kalau aku dulu, misalnya aku ini aku tuh bagian dokumentasi, aku tuh nggak masak gitu loh. Jadi yang masak itu ada si konsumsi gitu loh. Jadi aku cuma mengerjakan pekerjaan pertamaku, yaitu bagian dokumentasi gitu loh. Dan pekerjaan keduaku adalah yang terjun ke masyarakat kayak gitu kira-kira. Itu pengalaman aku kita pribadi. Bikin jadwal, yang kelima adalah langsung kita eksekusi, yaitu melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatannya langsung kebesokan harinya. Biasanya sih kalau misalnya aku cari-cari masalah atau nyusun jadwal itu butuh waktu seminggu. Jadi pengerjaan eksekusi yang harus dilakukan itu pengerjaan KKN-nya itu ya di minggu kedua gitu. Misalnya kayak ada project mengajar misalnya gitu, atau membantu ibu-ibu bikin keripik, misalnya agenda acaranya itu, atau ada acara sunatan massal dan lain-lain, itu biasanya dilaksanakan di minggu kedua kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi, pengalaman aku, setiap aku melakukan kegiatan di satu hari penuh itu, malamnya itu tim aku itu langsung evaluasi gitu. Jadi kita itu evaluasinya kayak nggak nunggu 1 minggu berikutnya gitu. Jadi kita evaluasi hari itu juga kayak gitu. Nah, evaluasinya itu kan setiap malam gitu loh. Nah, setiap malam itu juga kita kayak bikin laporan harian gitu. Nah, laporan harian ini nanti langsung dikirim ke dosen kita gitu loh. Ada dosen yang membantu kita di lapangan kayak gitu. Nah, itu kita langsung kayak kirim harian. Misalnya hari ini kegiatan kami ini itu kayak gitu-gitu ya. Intinya sebisa mungkin kalian kayak menyicil laporan itu setiap hari gitu loh. Jadi nggak waktu hari akhir itu kalian mengerjakan semuanya gitu. Kan ada ya misalnya KKN 2 bulan, kan kita nggak mungkin ya mengerjakan 60 hari itu dalam satu malam gitu. Jadi jangan lupa untuk dicicil laporannya. Nah, yang keenam adalah tentang bikin laporan. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, bikin laporan ini kalau pengalaman aku pribadi itu ada kayak laporan harian yang pertama itu dikirim setiap malam. Terus ada juga kayak laporan mingguan. Terus juga ada kayak laporan video, atau kita itu bikin videonya ini tentang kegiatan kita itu apa aja kayak gitu. Terus ada juga kayak foto dokumentasi, itu juga nanti diserahkan. Kalau foto atau video itu biasanya di akhir waktu kita penutupan presentasi itu diserahkan gitu loh. Kita presentasikan juga kayak kegiatan apa aja kayak gitu. Foto juga kayak gitu nanti dilampirkan dalam laporan akhir kayak gitu-gitu. Nah, yang terakhir adalah kayak laporan tugas ilmiah gitu loh. Kayak ada bab 1, bab 2, bab 3 kayak gitu. Biasanya itu ada kayak kita bikin judulnya itu apa, terus habis itu kayak rumusan masalahnya itu apa, terus kita kayak ngasih kesimpulan kayak apa yang kalau hasil dari rumusan masalah tersebut itu apa kayak gitu-gitu. Ya intinya kayak mini riset gitulah kalau kita bilang. Ya, yang jelas itu tadi yang perlu diingat. Pertama ada laporan harian dikirim ke DPL malam itu juga. Ada video, foto, sama laporan tugas akhir itu kayak karya ilmiah kayak gitu. Nah, cukup sekian video kali ini tentang apa aja yang aku lakukan waktu aku KKN dari pertama pembukaan sampai terakhir, yaitu penutupan presentasi. Semoga video ini membantu buat kalian yang lagi bingung sebenarnya KKN itu ngapain aja gitu. Nah, buat kalian yang belum nonton KKN itu apa dan lain-lain, bisa tonton video aku sebelumnya. Di sana aku juga jelasin tentang persiapan yang perlu dibawa, persiapan individu dan kelompok itu apa aja gitu. Semoga video ini membantu buat kalian semua, dan share ke teman-teman kalian yang bingung tentang KKN itu apa gitu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.